Pernah nggak kamu ngerasa ada yang ngelakuin hal-hal aneh tapi perhatian sama kamu? Kayak dia tiba-tiba jadi lebih baik, sering muncul tanpa alasan. Atau ngasih perhatian kecil yang kadang bikin kamu mikir, ini orang naksir nggak sih? Nah, kali ini kita bakal bongkar 10 kode halus yang sering banget nggak kita sadari, tapi sebenarnya tanda besar kalau dia diam-diam naksir kamu. Jadi, kalau kamu pengen tahu gimana cara baca bahasa cinta terselubung, stay tuned, karena yang satu ini bisa jadi nyentil banget buat kamu. Di dunia modern sekarang, banyak banget cara orang menyampaikan perasaan tanpa harus bilang, "Aku suka sama kamu." Banyak yang memilih menunjukkan tanda-tanda kecil yang sebenarnya pengen bilang lebih, tapi malah bikin bingung. Nah, di video kali ini, kita akan bedah kode-kode halus yang bisa jadi petunjuk kalau dia memang tertarik lebih dari sekedar teman. Yuk, kita mulai dari kode pertama. Jangan lupa simak baik-baik karena siapa tahu kamu baru sadar ternyata kode ini udah ada di depan mata kamu. Yang pertama, sering banget cari-cari perhatian. Pernah nggak kamu upload foto biasa aja, tapi tiba-tiba dia komentar panjang atau pakai emoji-emoji yang ekstra? Atau pernah juga nggak, kamu tiba-tiba dapet chat cuma karena dia pengen cerita sesuatu yang kalau dipikir-pikir lagi nggak penting banget buat dibahas? Nah, kode pertama ini bisa dibilang klasik tapi efektif banget. Ketika seseorang terus-terusan mencari perhatian kamu, itu artinya dia mau menaruh kehadiran di benak kamu. Dia bisa komen, nge-like foto lama kamu, atau nyelipin candaan-candaan yang bikin kamu jadi inget sama dia. Intinya, dia akan cari cara biar tetap ada dalam keseharian kamu, meskipun cuma lewat interaksi kecil di media sosial. Jadi, kalau kamu dapat perlakuan seperti ini, besar kemungkinan dia memang ada rasa khusus buat kamu. Yang kedua, selalu ngajak diskusi atau debat hal-hal kecil. Kamu mungkin ngerasa dia agak aneh karena sering ngajak diskusi soal hal-hal kecil yang kelihatannya nggak penting. Bisa aja dia ngasih topik yang sebenarnya sederhana atau sengaja punya pendapat yang beda sama kamu. Tapi pernah nggak kepikiran kalau itu cuman alasannya buat terus ngobrol sama kamu? Diskusi atau debat kecil ini kadang jadi cara halus buat terus berinteraksi. Dia nggak akan kehabisan topik buat ngobrol, apalagi kalau kamu terus tanggepin dengan semangat. Dia sengaja bikin kamu penasaran dan biar obrolan terus berjalan tanpa henti. Yang ketiga, mulai mirip sama kamu. Salah satu tanda unik kalau seseorang tertarik sama kita adalah dia tanpa sadar mulai jadi mirror kita. Misalnya, kamu suka musik jazz. Beberapa minggu kemudian dia tiba-tiba ikut suka dan ngajakin kamu nonton konser jazz. Atau, kamu sering pakai kaos polos, dia tiba-tiba mulai pakai gaya yang mirip. Ini namanya unconscious mirroring, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengikuti kebiasaan orang yang dia suka. Jadi, kalau kamu mulai ngelihat dia jadi kembar sama kamu, ini bisa jadi tanda bahwa dia pengen lebih dekat dan merasa in sync sama kamu. Yang keempat, tiba-tiba jadi berani komentarin hal-hal pribadi kamu. Ini mungkin gak langsung kamu sadari, tapi ada kalanya dia mulai berani kasih komentar-komentar kecil tentang hal pribadi yang biasanya cuman kamu dan orang-orang terdekat yang tahu. Contoh, dia mulai kasih saran tentang gaya pakaian kamu atau kasih opini tentang perubahan kecil di penampilan kamu. Kode ini sering kita abaikan karena kita pikir cuma candaan. Tapi sebenarnya dia sedang berusaha bikin kamu merasa spesial karena dia sangat memperhatikan detail tentang kamu. Yang kelima, suka bertanya hal-hal yang agak pribadi. Kalau dia mulai masuk ke wilayah pertanyaan pribadi seperti, kenapa kamu belum punya pacar? Atau kriteria pasangan idaman kamu kayak gimana? Jangan langsung terburu-buru ngerasa ini pertanyaan biasa aja loh. Pertanyaan ini bisa jadi caranya buat tahu apakah dia punya peluang di hati kamu atau enggak. Dengan bertanya hal-hal kayak gini, sebenarnya dia lagi testing the waters alias uji coba biar tahu seberapa besar kemungkinan kalian bisa jadi lebih dari sekedar teman. Yang keenam, gak pernah bilang no ke kamu. Kalau kamu merasa dia hampir selalu setuju sama permintaan atau ide-ide kamu, ini juga bisa jadi sinyal kuat. Orang yang suka sama kita akan cenderung ngasih respon positif dan gak mau mengecewakan kita. Ini juga jadi cara mereka menunjukkan kalau mereka ada buat kamu, tanpa harus bilang langsung kalau mereka punya perasaan lebih. Yang ketujuh, beda sama kamu, tapi tetap nyambung terus.
Bayangkan, kamu sama dia punya perbedaan selera musik, hobi, atau pandangan tentang film favorit. Tapi anehnya setiap ngobrol tuh nyambung terus dan gak ada habisnya. Ini namanya compatibility beyond similarities. Meski kalian berbeda, dia tetap berusaha ngimbangin kamu dan menjaga komunikasi tetap hidup. Jadi, kalau kamu merasa ngobrol sama dia seru dan selalu ada energi tersendiri, ini bisa jadi tanda kalau dia punya perasaan lebih buat kamu. Yang kedelapan, ngomongin kamu di depan orang lain. Seringkali tanpa sadar, orang yang naksir kita akan kebawa membahas kita di depan orang lain. Contoh nih, lagi ngumpul bareng teman-teman dan dia tiba-tiba cerita tentang momen lucu yang kamu alami atau cerita prestasi kamu ke orang-orang di sekitar kalian. Tujuannya, biar kamu merasa spesial dan orang-orang tahu kalau kamu punya arti lebih buat dia, meski dia nggak bilang secara gamblang. Kalau dia sering memperkenalkan kamu dalam pembicaraan, ini bisa jadi kode penting. Yang kesembilan, tertawa lebih dari biasanya. Kadang kita nggak sadar kalau seseorang tertarik sama kita, mereka akan lebih sering tertawa bahkan pada hal-hal yang biasa aja. Mungkin jokes kamu nggak lucu-lucu amat, tapi dia bisa tertawa lepas seolah-olah itu komedi terbaik yang pernah dia dengar. Ini adalah salah satu cara orang menunjukkan ketertarikan tanpa harus secara verbal mengakuinya. Jadi, kalau kamu merasa dia mudah tertawa atau terlihat sangat senang ngobrol sama kamu, ini bisa jadi pertanda besar loh. Yang ke-10, menjadi tempat curhat yang sering dituju. Orang yang tertarik pada kita biasanya cenderung lebih terbuka tentang kehidupan pribadinya. Dia mungkin mulai curhat soal masalah pribadinya, cerita soal keluarganya, atau bahkan tentang rencananya ke depan. Dengan melakukan ini, dia sebenarnya ingin membangun kedekatan emosional yang lebih dalam. Curhatan seperti ini jadi semacam undangan buat kamu agar bisa masuk lebih jauh ke dalam kehidupannya, sebagai seseorang yang spesial. Gimana? Apakah ada yang langsung kamu pikirin setelah tahu tanda-tanda ini? Percaya atau enggak? Banyak orang yang secara nggak sadar ngasih kode halus buat menyampaikan perasaan mereka. Jadi, kalau kamu mulai sadar ada orang yang sering kasih tanda-tanda kayak gini, jangan buru-buru mengabaikan. Siapa tahu dia udah lama punya rasa sama kamu tapi nggak mau bilang langsung. Kalau kamu punya pengalaman menarik atau bahkan pernah ngalamin hal serupa, jangan ragu buat cerita di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan tips cinta lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kamu semakin peka sama tanda-tanda cinta di sekitarmu.